Aku lebih baik berkumpul dengan yang kopi yang mau berbuat dengan kopinya daripada membuat kalah yang tidak mau berbuat dengan kalah. Begitu banyak tokoh ilmuwan, profesor yang sudah menyelesaikan skripsi, disertasi, tesis, tapi hanya sedikit yang peduli terhadap kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan dan lain sebagainya. Rata-rata kampus itu melahirkan sarjana-sarjana muda, tapi lebih kepada job seeker, bukan job creator, bukan pencipta lapangan pekerjaan. Berbeda dengan mereka yang berorganisasi. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, kerja yang baik. Tapi bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa memperkerjakan orang lain, dan kita bisa sukses tidak hanya sukses sendiri, tapi sukses bersama orang lain. Teman-teman, ada banyak hal yang dimiliki oleh keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Betapa tidak, badan masih sehat, tenaga masih kuat, pikiran masih cerdas, kulit indah mengkilat. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Jadi jangan biarkan masa muda kita ini berlalu begitu saja tanpa romantika kehidupan yang paling indah untuk diceritakan kepada anak cucu kita kan. Jadikan hidup kita perlu banyak karya, banyak berbuat, supaya kita punya tinta-tinta emas untuk dikenang oleh generasi mendatang. Teman-teman masih ingat Munir ya? Aktivis HAM yang diracun dengan arsenik di dalam pesawat, masih ingat? Dia mengatakan seperti ini: aku lebih baik berkumpul dengan pembuat kopi yang mau berbuat dengan kopinya daripada membuat makalah yang tidak mau berbuat dengan makalah. Begitu banyak doktor, ilmuwan, profesor yang sudah menyelesaikan skripsi, disertasi, tesis, tapi hanya sedikit yang peduli terhadap kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan dan lain sebagainya. Lalu di mana kita berbicara masalah pengabdian kepada masyarakat ini? Di mana kita berbicara masalah ketertindasan? Di mana kita berbicara masalah kenaikan BBM, kenaikan biaya BPJS, narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya di organisasi teman-teman. Kalau teman-teman cuma aktif di kuliah aja, teman-teman tidak akan peduli terhadap realitas sosial di sekeliling kita. Tapi kalau kita ber-IMM, kita berorganisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, nanti teman-teman akan belajar bagaimana bikin usaha, bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana menjadi berbisnis, bagaimana bisa bertemu, beraudiensi dengan anggota DPR, bagaimana bisa berkomunikasi dengan bupati, gubernur, karena sering membuat kegiatan, melakukan aktivitas, terus bagaimana melatih kepekaan terhadap realitas sosial di sekeliling kita. Jadi itulah bedanya mahasiswa sama siswa. Nah, di mana kita berbicara problematika kehidupan sosial itu, dilatihnya adalah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dilatihnya adalah dengan kita berorganisasi. Kalau kita nggak berorganisasi, kita nggak ada begitu. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengajarkan saya tidak menjadi orang eksklusif, tapi menjadi organisasi yang berkemajuan, mempunyai pola pikir yang mendunia, think globally and locally. IMM juga mendidik saya untuk menjadi generasi yang berani, bersemangat tinggi. IMM mengajarkan saya untuk menjadi generasi petarung, bukan generasi pemburu. IMM mengajarkan saya untuk bersemangat hidup. IMM mengajarkan saya untuk peduli terhadap bangsa dan tanah air yang kita cintai. IMM mengajarkan saya banyak hal, kepekaan terhadap realitas sosial di sekeliling kita. Dan IMM lah yang secara konsisten mengajarkan saya untuk terus mengejar apapun mimpi dan cita-cita yang saya inginkan. Itu aja.
yang bisa saya sampaikan teman-teman, ya Allah, mudah-mudahan kawan-kawan semua yang ada di ruangan ini menjadi orang sukses, menjadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan sedikit pengalaman yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi orang sukses di masa depan. Semangat adik-adik semuanya. Oke, hidup mahasiswa. Hidup IMM. Allahu Akbar.